Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Vera. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran yang hari ini kita capai: 1. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. 3. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam melestarikan sumber daya alam hewan langka dengan benar. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian tahu hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda juga untuk hidup? Coba amati gambar hewan berikut. Di mana hewan-hewan ini hidup? Ayam hidup di darat. Itik hidup di darat. Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Sekarang Bu Vera tanya, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Menurut kalian, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Tempat hewan kucing dan ikan berbeda ya anak-anak. Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Jadi, setiap hewan yang berbeda memiliki tempat hidup yang berbeda pula. Nah, anak-anak, tempat hidup hewan biasanya disebut dengan habitat. Menurut habitatnya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu di darat, di air, maupun keduanya. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khususnya yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri khusus mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Anak-anakku, untuk tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya, simak penjelasan berikut. Cicak. Apakah kalian pernah mengamati cicak merayap di dinding? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Sistem pertahanan tersebut dinamakan dengan autotomi. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan pantulan bunyi tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun berwarna hijau, maka bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Perlindungan ini disebut dengan istilah mimikri. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar. Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian.
cari tahu hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah kalian sesuai dengan kondisi dan karakteristik alam di sekitarmu. Tuliskan di bukumu. Kalian bisa cari informasi dari berbagai sumber ya. Anak-anak, hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga melestarikan hewan, terutama kelestarian hewan langka. Kira-kira apa aja sih yang kita lakukan untuk melestarikan hewan langka dari kepunahan? Ya, kita dapat mendirikan tempat-tempat perlindungan. Misalnya, Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Seperti yang kita ketahui, hewan dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti daging, telur, susu, bahkan bulunya. Nah, selain itu, hewan ternyata dapat menjadikan inspirasi untuk membuat karya seni. Seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Nah, sekarang coba amati dan beri komentarmu pada hasil karya berikut sebagai bentuk apresiasi. Wah, bagus sekali, sangat menarik. Perpaduan warnanya sesuai dan juga rapi. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal yang bermanfaat. Di antaranya, ciri khusus hewan sesuai lingkungan tempat tinggal, cara menjaga kelestarian hewan langka, dan mengapresiasi karya seni. Anak-anakku yang hebat, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah!